Oke, baik. Sebelumnya untuk saya informasikan untuk PHD sudah saya taruh link downloadnya di web komunikasi. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan mode semi daring sudah bisa langsung mendownload VHD tersebut. Atau bisa meminta langsung kepada dinas provinsi. Nah, baik. Untuk langkah yang pertama adalah untuk mode semi daring ini, yang perlu kita ketahui adalah kita menginstalasi jaringan yang terlebih dahulu, di mana komputer proktor yang ke arah internet, kemudian komputer proktor yang ke arah ke klien atau peserta. Nah, setelah kita download VHD, uh, tampilannya akan berupa part seperti ini, dari part 1 sampai part 11, kemudian ekstrak aja salah satu partnya, uh, dengan memasukkan path yang ada di nanti sudah dalam satu folder download. Kemudian setelah hasilnya sudah terekstrak, maka akan berbentuknya seperti ini. Kurang lebih size-nya itu ada sekitar 21 GB. Nah, kemudian setelah mendownload PHD, yang kita lakukan adalah kita mendownload untuk VirtualBox-nya. Setelah kita download VirtualBox, kemudian kita langsung membuat virtual machine-nya dengan cara seperti ini. Kita klik new, terus kemudian kita berikan namanya ini bisa apa saja. Saya tuliskan di sini nama SNK 2024. Saya tekankan di sini jangan ada spasi atau alfanumerik atau karakter-karakter khusus ketika menuliskan nama di virtual machine yang ada di VirtualBox. Kemudian setelah itu kita pilih versinya itu seperti tadi saya pernah sampaikan bahwa dalam VHD itu kita menggunakan Windows Server 2019, maka kita pilih Windows 2019 64 bit. Nah, setelah itu kemudian kita klik next. Setelah klik next, kita setting RAM-nya 50% dari total RAM. Kalau tadi 8 GB, berarti yang dialokasikan untuk VM itu adalah 50%-nya 4 GB. Berhubung ini saya testing, jadi saya alokasikan ke standarnya aja. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya gunakan adalah VirtualBox versi 7. Kalau mendownload untuk saat ini, otomatis akan diarahkan langsung ke versi update-nya, itu versi 7. Namun pada penjelasan saya tadi, saya masih menggunakan di VirtualBox 6.1. Kemudian setelah kita setting RAM-nya, kita ke prosesornya. Prosesornya minimal adalah dual core, berarti CPU-nya 2. Cuman berhubung ini ada lebih, jadi saya coba untuk demokan. Nah, setelah itu kita masuk ke virtual hard disk. Nah, di virtual hard disk kita pilih use, kemudian kita cari alokasi VHD-nya itu di mana. Nah, setelah kita dapatkan alokasinya, kita open saja, kemudian kita pilih close, kemudian kita next. Nah, pastikan sudah sesuai dengan spesifikasi minimumnya untuk pembuatan virtual machine, kemudian kita klik finish. Nah, setelah seperti ini, langkah yang selanjutnya adalah kita ke menu setting. Di menu setting ini, kita langsung ke menu network. Karena tadi dari sistem sendiri untuk RAM dan prosesor kita sudah setting di awal. Kemudian kita ke network. Nah, adapter satu ini adalah yang menghubungkan dari komputer proktor ke internet. Yang menghubungkan dari komputer proktor ke klien. Kita pilihnya bridge adapter. Nah, untuk name-nya ini kita sesuaikan dengan switch atau adapter yang ada di satuan pendidikan. Nah, berhubung saya hanya sedang demo, jadi saya ubah dulu ke host only karena saya hanya ingin menjalankan dari sisi proktornya saja. Nah, untuk adapter 2 ini adalah PC proktor yang menghubungkan ke internet.
Jadi kita pilihnya di sini adalah NAT. Setelah semua selesai, kita oke. Nah, langkah kedua adalah kita setting time zone-nya. Nah, nah, set time zone-nya kita buat automatically, kita buat automatically semua. Pastikan sesuai pemilihan zona waktunya, berhubung saya ada di Jakarta, jadi makanya UTC +7 Bangkok Hanoi Jakarta. Setelah dibuat otomatis semua, kemudian kita sinkronin jamnya. Setelah itu selesai, uh, kita buka yang namanya exam browser admin. Nah, exam browser admin ini untuk proktor di mode semi daring. Untuk aplikasinya juga pun saya sudah taruh di web komunikasi, jadi bisa di-download. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita jalankan saja aplikasinya di exam browser admin. Oke, sorry. Saya lanjutkan. Setelah kita menjalankan exam browser admin, kita set virtual machine-nya, kemudian kita pilih tadi yang sudah dibuat, kemudian kita klik save. Setelah kita klik save, kemudian kita tekan start, tunggu hingga proses bootingnya berjalan hingga selesai. Nah, jika ada peringatan seperti ini, maka hal yang perlu kita lakukan adalah pengecekan dari sisi jaringan internet menuju ke komputer proktor, apakah sudah sesuai, atau dan kita juga mengecek dari sisi komputer proktor menuju ke klien, apakah dia sudah sesuai, dan pastikan men-set IP-nya dari PC Proctor ke klien itu dengan IP yang statik. Nah, langkah yang perlu dilakukan adalah ke menu network, kemudian kita cari adapternya yang menghubungkan antara PC Proctor kemudian ke klien. Nah, kemudian kita klik edit. Kita buka internet protokol versi 4-nya, kita ke properties, kemudian kita set static secara manual dengan IP 192.168.0. Untuk yang di sini boleh beberapa aja, yang penting selain 0200, karena ada 0200 itu adalah nembak ke server kami. Makanya coba kita buat di 199. Kemudian setelah itu kita klik OK, close. Kemudian kita tunggu lagi sampai VHD itu bisa berjalan semestinya. Nah, setelah kita selesai setting IP secara statik yang menghubungkan dari komputer Proctor ke klien, jika ada troubleshooting seperti itu, maka langkah pertama yang harus dicek adalah langsung cek apakah kita sudah men-setting IP-nya sesuai dengan standar minimum yang digunakan di mode semi daring. Nah, di ketampilan sudah seperti ini, maka untuk CBT Sync-nya sudah siap digunakan. Kemudian kita klik button buka CBT Sync. Oke. Nah, berhubung saya demokan, jadi di sini saya sudah siapkan VHD yang sudah tersinkronisasi dan terpatching. Nah, biasanya pada menu tampilan ini itu akan muncul notifikasi untuk melakukan pembaharuan. Jadi silakan Bapak Ibu lakukan pembaharuan hingga selesai, dan pastikan versinya itu berubah dari yang versi freshnya 29.24.5.0 menjadi 29.24.5, dan poin yang terakhir ini Bapak Ibu bisa cek berapa versi yang kami update setiap pelaksanaannya. Biasanya nanti akan kami umumkan di web komunikasi terkait pembaharuan yang akan digunakan pada pelaksanaan di hari tersebut.
Nah, setelah Pak memastikan semuanya terinstalasi dengan baik, kita masukkan ID Proctor-nya berapa yang didapat dari web komunikasi, kemudian kita masukkan password-nya. Nah, saya informasikan lagi, jika Bapak Ibu mengambil ID Proctor dan password dari web komunikasi, usahakan copy dulu ke Notepad, baru kemudian bisa di copy paste ke CBT Think Proctor. Kenapa? Karena jika di ID Proctor itu terdapat spasi atau apapun, itu akan terjadi offline dari sisi aplikasi Proctornya. Kemudian kita masukkan password, kemudian kita klik submit. Setelah klik submit, tunggu sampai masuk ke tampilan dashboard. Nah, jika kita sudah masuk ke tampilan dashboard, kalau dalam posisi standby seperti ini, berarti Bapak Ibu cek kembali ke web komunikasi jam berapa waktu sinkronisasi dibuka. Biasanya juga kami umumkan di situ pukul berapa waktu sinkronisasi dibuka. Kalau kondisi masih standby seperti ini, langkah yang pertama adalah lakukan logout aja dulu terlebih dahulu hingga waktu yang telah ditentukan itu dibuka. Sebentar ya, Bapak Ibu, saya harus buka sambil buka. Oke, nah kemudian setelah waktunya itu sudah berjalan, kemudian kita login kembali. Oke, nah jika posisinya sudah aktif seperti ini, maka kita sudah siap untuk melakukan sinkronisasi. Hal yang pertama dilakukan adalah untuk sinkronisasi yang kita lakukan adalah ke menu backup hapus, kita klik backup, setelah proses itu selesai, kemudian kita lakukan hapus. Setelah ini semua berjalan, kemudian kita masuk ke menu status download. Nah, setelah kita masuk status download, ini berhubung saya gunakan demo sudah tersinkron, karena kalau saya gunakan VHD Fresh itu akan memakan waktu agak lama. Anggap saja data 1 sampai data 9 ini masih kosong. Setelah data 1 sampai masih data 9 ini kosong, oke. Setelah itu kita masuk ke refresh status. Biasanya kalau VHD itu masih fresh, dari data 1 sampai data 9 ini masih berwarna merah, dan data yang ada di sebelah kanan ini masih kosong. Nah, kemudian setelah kita mengecek bahwa data 1 sampai data 9 itu ada berwarna merah dan ada datanya di sebelah kiri, maka kita close, kemudian kita lakukan start sinkron. Pada umumnya untuk sinkronisasi itu memerlukan waktu sekitar 5-10 menit tergantung kondisi jaringan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah sampai data 9 selesai, kemudian kita cek lagi kembali ke refresh status, pastikan notifikasi dari data 1 sampai data 9 ini sudah berwarna hijau semua. Jika ternyata di pertengahan jalan saat proses sinkronisasi itu ada masalah dalam jaringan, biasanya dia akan terputus di data seperti mungkin contohnya di data 4 atau di data 5. Langkah yang perlu dilakukan bisa melogout, kemudian meloginkan kembali, kemudian kita refresh status lagi dan lanjutkan sinkron yang tadinya gagal. Setelah proses sinkron itu selesai, kita masuk ke menu daftar peserta. Oke, setelah kita masuk ke menu daftar peserta, kita cek pesertanya apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, kita masuk ke menu status tes. Menu status tes ini adalah untuk mengaktifkan daftar tes di hari yang telah ditentukan. Kemudian kita pilih kelompok, itu adalah sesinya. Nah, misalnya contoh kita klik pilih daftar tesnya pada event tersebut, biasanya nanti akan kami umumkan di web komunikasi untuk daftar tesnya namanya apa dan sesinya seperti apa. Nah, setelah selesai, kita klik simpan, dan jika sudah waktunya masuk, token dibuka, maka di menu token ini akan muncul token yang bisa digunakan untuk peserta login ke ujian. Nah,
Setelah peserta selesai ujian semua, kemudian kita masuk ke menu status peserta. Pastikan status peserta itu sudah menyelesaikan semua. Jika masih ada yang mengerjakan, mungkin bisa lapor dulu ke dinas kabupaten atau dinas provinsi agar minta dibukakan akses untuk menyelesaikan tes. Setelah statusnya selesai semua, kemudian kita pilih peserta dan upload hasil. Nah, Bapak Ibu cukup klik pilih peserta aja karena dia akan otomatis membaca semua peserta yang sudah selesai. Ketika sudah dipilih peserta, kemudian upload hasil. Setelah selesai, sorry, uh, kita masuk ke menu kelompok tes dulu. Jadi setelah masuk ke daftar tes, setelah kita klik simpan semua, urutan yang kedua adalah kita masuk ke menu kelompok tes. Nah, ketika udah masuk menu kelompok tes, kita klik assign all, kemudian save change. Setelah itu, peserta login. Setelah peserta selesai semua, kita masuk ke menu status peserta. Kemudian kita pilih peserta dan kemudian kita upload hasil. Setelah itu semua selesai, peserta berjalan selesai, kemudian kita lakukan klik backup. Setelah kita klik backup, kita klik di sini. Nah, biasanya nanti kita akan memilih taruh foldernya itu ada di mana. Biasanya kita taruh di folder download. Nah, setelah ada notifikasi untuk berhasil, berarti dalam rangkaian di hari itu sudah selesai semua pelaksanaan tesnya. Setelah semuanya selesai, jangan lupa kita logout dan matikan VHD secara sesuai dengan prosedur. Prosedur seperti apa? Tinggal logout, kemudian kita shutdown VM-nya, tunggu hingga sampai VHD ini mati secara sempurna. Nah, seperti ini jika proses mematikan VHD secara sempurna, kita tunggu sampai beberapa saat. Fungsinya biar apa? Karena menjaga VHD itu tidak crash. Karena kalau VHD itu sudah crash, maka yang akan dirugikan adalah peserta yang melaksanakan ujian di hari itu. Nah, setelah mematikannya secara baik, maka seluruh rangkaian untuk menggunakan aplikasi mode semi daring telah selesai. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Waktu untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.